Ini UGD, kan ada meja, ada kasur-kasur ya. Iya. Yang satu ini anak 70, terus gua, terus anak 70 lagi. Pas gua masuk, wah ini orang nih yang pada nyerang. Wah kata si Fani, bagusnya Fani orangnya salonnya. Woi diem lu, sama-sama kena kan gini-gini segala macam. Mau nggak lu ikut kerja? Kerja apaan? Jadi security. Gua ke TV7 dulu. Kebetulan TV7 itu salah satu bagian, satu orang itu keluar. Gua pakai kuahnya tuh dari kuah bakso Malang. Karena kan dulunya kan gua bakso Malang sebenarnya. Nah baksonya itu, bakso Malang itu kurang begitu menurut gua ya. Nggak tahu kalau menurut orang, kurang begitu enak. Jadi gua belajar bakso itu dari bakso Solo. Jadi pada saat orang makan bakso gua, itu akan bingung genrenya apa ini. Oke, halo Budutar, kembali lagi di sini di channel YouTube I Am Budutar. Kali ini ngobrol bersama alumni STM 1 Jakarta tahun 97 dengan Topa Jangkung. Ya, Mustafa Topa Jangkung, basis mistik. Sebenarnya dia kelasan gua. Kita B berapa? B2 ya? B2, ya B2. B2. Sekarang kita intermezzo dulu, Pe. Gue biasanya panggil Tope, tapi anak-anak basis biasanya Jangkung karena tinggi, postur tingginya. Tuh postur badan lu tingginya berapa sih? Terakhir sih 180. Tahu sekarang nyusut apa nambah? Lu kenapa nggak ikut basket? Nggak, gue kurang hobi gue ngerinin basket atau main basket. Hobinya dulu bola. Tapi sekarang malah gue kerjanya syuting basket. Oh, masuk ke situ? Masuk ke situ, 2 tahun kemarin ngerjain. Terus sekarang ya... Oh ini nih, IBL... Iya, nih IBL. Oh. Sekarang lagi COVID. Dipulangin semua, nggak boleh ada keramaian. Jadi udah pending semua pertandingan. Oke, sebelum cerita karir, cerita setelah lulus, ya, pasti gue nanya cerita tentang masa sekolah. Masa sekolah tuh biasanya lu tahu Budut dari mana? Lu YPUI kan? YPUI itu emang udah kenal, udah tahu atau gimana? So, dulu itu sebenarnya gue sekolah itu pas dari SMP tuh masuk Budut termotivasi buat tawurannya doang. Aduh, karena dari SMP itu kan udah hobinya emang berantem mulu tuh sama si Jamie itu. Iya. Jamie anak siang, Jamie Urip. Ya, Puy emang musiknya mana? Ini. Dulu 29, 19. Taman Puring. Padahal itu didikannya Budut ya? Iya. Lalu akhirnya masuk situ. Sama Bonjer, sama STM Bonjer udah ribut. Ya Puy. Pas lagi SMP, iya. Cuman ributnya nggak ini sih. Cuman karena di Bayoran itu kan basis Yepuinya gede, iya. Jadi anak Bonjernya yang ngeri. Oh, nongkrong itu Bayoran di kolong. Di kolong. Depan Cekatung tuh. Lu pilihan pertama lu apaan? Ya emang niatnya ke Budut. Satu. Niatnya Budut, ya Budut doang sih. Iya, satu. Kan kita 97 itu rayonnya kan 3 pemilihan. Sama kayak gua satu kan. Nah ini gua milih ya dapat 1 emang udah nggak ada ini. Udah nggak ada pilihan. Dan emang rezekinya mungkin kategori pinter kali walaupun sekarang kondisinya beda. Nah, lu Pe, ingat kan kita Pe? Ya gua kalau sama mungkin lu udah tahu Budut kan, karena daerah situ udah gitu Yepuy ke
Bayoran ya? Iya, gua sering di Bayoran dan kebetulan di daerah gua ada anak budut satu angkatan di atas gua, si Jayeng. Iya. Jadi dia kalau pulang itu ceritanya tawuran mulu. Nah, pas kebetulan SMP FPI kelas 3 itu gue lagi hobi-hobi tawuran. Ya udah. Satu lagi ada anak SPM itu Purnama. Ceritanya sama, tawuran juga. Cuman kok kalau didengar-dengar lebih menantang budut ya, karena lebih jauh dan musuhnya beraneka ragam. Ya udah, akhirnya masuk sana. Tadinya lu antara Purnama sama budut? Enggak, Purnama kurang begitu ininya ya, karena deket aja dan monoton ya, ributnya sama penerbangan. Ceritanya monoton gitu. Nah, itu udah seangkatannya Puy berapa orang? Yang pagi ya? Yang pagi akhirnya tembus. Oh enggak, kalau di kelasan gua ada 3 orang. Satu Junaidi, dia masuk siang bareng sama Jamie Urip itu. Dia masuk siang. Tapi kalau gue emang biar kata bandel, yang penting harus negeri lah. Kalau gue berpikir kan kayak gitu kan. Toh kalau namanya tawuran mah sama aja, begitu-begitu juga. Tapi setidaknya kalau negeri itu ada kebanggaan lah sendiri. Buat nyokap gue juga, oh anak gue sekolah negeri, ya kan. Ya lu akhirnya lu belajar nih, akhirnya tembus juga dengan nem dulu berapa? Dulu ya lu gede lu. Justru gue pas lagi SMP tuh gue pinter banget. Kenapa pas gue masuk STM bener-bener jeblok semua, dan gue kagak sama sekali tuh nggak dapet gue ilmunya di budut itu sama sekali. Kalau gue ngelihat review gue sama lu, emang sebenarnya lu IQ-nya lebih tinggi, walaupun istilahnya dapat dari sekolah pun kurang ya, karena lu posisinya lu sempat kuliah kan, sampai. Ya itu gue kuliah juga gara-garanya pas lulus dari budut, gue bingung kan, gue nggak ada keahlian yang dulu, karena kan lu tahu sendiri sekolah dulu. Kalau lagi habis tawuran, balik lagi ke Taman Puring. Terus kalau lagi bangunnya kesiangan, kagak masuk. Belum lagi kalau lagi males untuk masuk, gue main pasar baru. Ya, ini kita ada lokasi di mana? Di Pondok Ranji. Pondok Ranji, ya depan Masjid Jami Ar-Rahman. Ini lokasinya adalah di tempat usahanya Jangkung. Namanya bakso Komprut. Nanti kita ulas, tapi sebelumnya masih banyak nih tentang masalah sekolah, Pe. Bicara sekolah, kan kita ingat tuh penataran pertama. Yang gua tahu, gua nggak ikut penataran ininya ya, kan lu tahu gua. Yang gua tahu kita bahas masuk gitu kan, masuk kelas. Nah, dasarnya karena lu dia udah ada emang orang Jakarta, gue orang lahir Jakarta, tapi gue kan kelas 3 baru ke CX. Sebelumnya gue pindah, gue nggak tahu budut itu apa kan, sekolahnya kayak gimana. Judulnya gue SM1 aja. Nah, itu kita masuk ke kelas, totalnya nongol tuh kakak kelas. Lu inget banget nggak? Ada satu orang, gue nggak tahu sih, kayaknya Anggra ya. Itu dia nulis, cewek. Nulis tuh, nulis papan tulis. Nomor-nomor P10, 10, apalah ini P9, terus 900, 806 gitu kan. Kita kan bengong. Kalau gue tuh, apaan ya? Ya. Nah itu kan disebutin kan satu-satu. Ternyata di siang enggak, Pe. Di siang kagak? Enggak. Gue tanya sama anak-anak siang yang seangkatan sama kita kayak Takib itu nggak ada. Dia pas di luar baru. Pas nongkrong keluar dari gerbang ketahuan nih, lu anak mana, lu disortir di situ. Kalau kita kan pas kelas itu kan, sampai akhirnya ada penataran pertama itu cuman dikasih 1 permen, suruh keliling kan. Iya. Jijik banget kan. Itu males banget itu. Gua nggak tahu ya, gua atau siapa. Lu pas anak-anak kelasan lu yang akhirnya pada jalan ke Bulungan siapa ya yang penataran? Ya, itu nggak ikut sih. Itu gua kejebak. Nah, gue pikir mah ya namanya inian kan mau tawuran ceritanya kan,
ayo kita naik. Lah kata gue kenapa nggak naik 10 bang? Iya. Kita naik bis tingkat aja. Pindah, pertama naik inian ke Senen dulu. Tapi lu di situ udah kenal sama abang-abangan? Kagak, gue pakai celana SMP. Oh. Si pakai celana SMP. Berapa orang gue lupa namanya, yang gue inget yang bawa gue si Piyik tuh 71 sama Pani cewek. Terus yang lainnya gue nggak tahu, pokoknya sedikit lah kita. Naiklah gue bis tingkat. Sepanjang jalan bis tingkat, yang di atas itu anak sekolahan habis lah dikuras sama Piyik. Ya kan gue ngeliat kayak gitu ya, gue ikut-ikutan akhirnya kan. Ikut-ikutan. Barang yang pertama lu dapet apaan? SWAT? Enggak, gue duit dari dompet. Ada duit, gue ambil duitnya. Iya. Sialnya itu pas di POM, ada anak sekolahan banyak, POM yang hang lekir 82. Ada anak sekolahan banyak. Lah gue mah kagak tahu ya. Gue mah ini aja, apa namanya, ngikut aja, diem aja kan. Si Piyik teriak, woi, panggil-panggilin kan. Panggil-panggilin, kirain tuh anak kudut kata Piyik. Woi, sambung nyampurin tuh banyak banget. Usut punya usut, katanya itu anak kampung jauh. Buset, segitu banyaknya. Pas tahunnya itu sama si Piyik diperhatiin, mukanya nggak ada yang dikenal kan. Udah gitu mereka ada kampung Jawa, pada teriak begitu. Wah udah panik kan. Panik, udah gue akhirnya diem di tangga atas sama Piyik apa segala macam, kita nggak ada yang ke bawah. Jadi itu di situ jagain. Gue lagi itu cuman bawa gesper. Nah si Piyik kagak bawa apa-apa, kagak ada yang bawa barang maksud sekali. Gue cuma bawa gesper. Iya, baru baju SMP gitu, celana SMP. Yang udah pakai itu cuman Pani doang, Pani sama si Piyik kalau nggak salah dah. Nggak tahu siapa lagi. Jadi itu misah ya, misah. Misah, kita tuh misah jalannya. Itu mereka naik, kita gituin pakai gesper. Gespernya kebetulan gue lagi itu warisan dari SMP. Ininya gear, palanya kecil sih segini, cuman kalau kena lumayan tuh. Itu gue dari atas tangga itu kan, ini mau masuk, gelubah gitu. Pokoknya jangan sampai tuh gesper berhenti gitu. Ternyata ada yang nekat. Iya. Masuk satu orang, pas banget di depan tangga itu gua. Kebetulan badan gua juga sama dia, biar kata gue SMP. Udah gua pukulin jedat. Nah si Piyik itu megangin rambutnya, gua mukulin jedat, tendangin. Turun dia kan jatuh lagi, digituin lagi gua. Lalu mobil sambil jalan tuh? Berhenti, mobil berhenti. Orang dipalang semuanya, orang segitu banyaknya. Itu usut punya usut, mereka itu lagi niatnya mau jegat anak 10. Iya. Di sebelah sana, arah pulang. Gua, asem nih. Kok jadi begini ya, gua. Pas udah gitu, mungkin karena yang kata orang naik ke atas itu habis dijenggutin, terus dipukulin gitu. Nah yang lain nggak ada yang berani masuk lagi tuh. Cuman gini-gini doang mereka samurai. Samurai kelihatan, wah samurai CR gini-giniin ke atas. Ya, cuman mereka nggak berani masuk. Iya. Ya karena itu si gesper pala kiri itu gue puter-puter terus, kalau dia kena bocor itu. Nah itu kan tajam banget. Itu hari pertama, Pak? Hari pertama gue masuk. Itu yang gue kan gue naik 42 kali ya. Karena gue tahu gue sama siapa itu. Nah itu yang akhirnya yang cerita si Pepeng terus ya ke 70 itu penataran juga atau enggak sih? Pepeng 70. Iya, sama si Pepeng sama anak-anak yang masuk ke dalam 70. Iya, masuk ke dalam 70. Oh enggak, itu udah pas kelas 2 atau itu kalau nggak salah kelas 2, kelas 3 ada. Kelas 2 karena masih ada si Acot. Nah, itu ada cerita lucu lagi tuh. Iya. Dari kelas 1 gue tawuran menang terus dan nggak pernah namanya kena gitu kan ya. Kelas 2 terakhir si Acot ada tuh, Acot karet. Itu orang paling brengsek kalau menurut gue tuh. Nah gue lagi di pintu, dia kan tahu kalau gue kan suka di depan, dikasih lah gue bungkusan gitu kan. Nih Kung, bawa Kung. Buat apaan? Enggak, ini gue dapat oleh-oleh dari Solo.
Lah, buat apaan Gidan? Pokoknya lu tertekbal apa segala macam. Oh, yakin lu? Iya, ya udah gua kantongin. Set, langsung kan tuh nyerang ke 70 ke sekolahannya itu kan. Sampai masuk-masuk, pulang masuk sekolahannya. Nggak tahu aja di sana alumninya banyak banget kan pada ikut bantuin. Gua mana nih? Gua kena sambit botol 13 jahitan. Tadi itu gua kagak tahu itu kena inian ya. Pas udah rapi begitu gitu, akhirnya mundur kan. Karena udah dibantuin sama alumni dan warga-warga situ pada keluar semua ngebantuin ini. Udah akhirnya kita mundur, pulang jalan. Pulang jalan, gue lagi jalan begini, tangan gue bececeran darah gitu kan. Kung, tangan lu kenapa Kung? Kenapa emang ya? Itu darah banyak banget. Pas gue lihat, buset ngampleh gini aja. Itu batu atau barang? Kayaknya sih botol. Ngampleh. Lempar-lemparan dari itu ya kan katanya. Ngampleh. Waduh, gimana nih? Akhirnya gue bawa ke ini kan Muhammadiyah. Kita pulang tuh ke rumah sakit Muhammadiyah. Nggak diterima. Wah ini nggak bisa nih, ini harus ke Pertamina. Soalnya ini jahit. Iya. Waduh, gimana nih gue Pani? Pan, gimana Pan? Ya udah berangkat. Berangkatlah ke Pertamina. Pas sampai Pertamina, nggak taunya anak-anak 70 banyak banget di situ. Lagi dirawat juga. Dan di UGD-nya itu lucunya nih. Ini UGD, kan ada meja, ada kasur-kasur ya. Iya. Yang satu ini anak 70, terus gua, terus anak 70 lagi. Pas gua masuk, wah ini orang nih yang pada ini nyerang. Gua kata si Fani, bagusnya Fani orangnya salonnya. Woi diem lu, sama-sama kena kan gini-gini segala macam. Oh yang nganterin Fani? Iya, Fani sama siapa gitu. Pokoknya gua ada Naryo kalau nggak salah. Pokoknya ada berapa orang gitu, berempat. Udah akhirnya dijahit kan, akhirnya damai anak 70-nya juga. Ya udah santai, ini sama-sama kena musibah karena sama-sama kena. Temennya juga lagi teriak-teriak, aduh. Nah kalau gua sambil sport jantung sambil gue gue lagi begini juga ya udah akhirnya gue kalem aja, yang penting dia jangan mukul kan. Kalem sama dokternya kan gini. Enak ya katanya. Enak kan? Terusin aja, ngapain kemari katanya. Terusin berantem gitu. Sambil disuntik gitu. Enak kan? Aduh. Suntikin terus kan. Suntikin. Tapi tuh lo tau nggak, pada saat disuntik itu padahal udah pakai tekba, udah pakai ini kan, anti kebal lah gitu ya. Itu pada saat dijahit masih terasa sakit banget loh, kayak digini-ginian. Dan pulang ya? Iya karena gue mikir lagi, oh iya gue lagi posisi mabuk juga. Jadi kebalnya kagak ngaruh kan, suntik kebalnya. Udah tuh gini. Datang polisi ke Derapi nih ya. Datang polisi, catat nama gue, terus ditanya alamatnya, dan gue alamatnya gue kasih alamat palsu. Iya. Nomor telepon palsu. Udah kan, dirawat, dokternya keluar dulu. Nah dari situ pas udah selesai itu gue bingung juga nih, yang bayar siapa nih kan. Nyokap gue nggak bakal mungkin mau. Itu dia juga nggak ada duit juga kan. Gue suruh Pan, cek depan Pan. Cek ada orang apa kagak. Mau kemana kok? Gue mau pulang lah. Ngapain gue bayar, siapa yang mau nanggung kan? Nyokap gue nggak mungkin. Yang ada marah-marah ntar. Udah pada ngecek setiap gang ada anak budut satu ngecek. Kosong set. Jadi kayak orang perang aja gitu. Ya kosong set. Gang satu lagi. Ya kosong set. Pas udah nyampe luar parkiran, lari kita kenceng banget kan. Lari kenceng banget, langsung naik mobil buru-buru. Situ pas kebetulan ada Metro Mini. Udah aman ya. Udah pas Taman Puring ya. Gue lihat, waduh, nyer. Gue langsung kebayang muka gue acot. Anjing nih. Gue selama bertahun-tahun gak pernah kena. Terus kagak pernah kalah juga kalau tawuran. Tapi pas sudah pakai itu langsung kena. Sial. Dan yang sialnya lagi, berlanjut terus, Bot. Gimana? Itu pas habis dapet itu, akhirnya kan itu gue buang tuh. Gue buang, tapi sialnya tuh berlanjut terus. Pas lagi tawuran di mana, gue kena juga pala gue. Tapi kalau itu mah kebodohan teman-teman sendiri itu. Iya. Salah nyambit ya. Iya, karena gue di depan paling tinggi, dan yang di belakang tuh gue nyambit ah. Gue nggak tahu dah gue.
Sekali situ, terus kedua kali kena lagi, begitu lagi, wah ini masih sial nih kata Tapi gua. kan kayaknya lu dididik mau jadiin yang megang Datu dulu, Weh. Wah enggak, Kayaknya dulu yang megang siapa sih? Datu ya. Tapi kan udah pada hilang. Narnya juga kayaknya nggak terlalu apa rata ya. Kayaknya 97 kayaknya soft aja, nggak ada yang 97 kalau yang pagi datar-datar aja. Dan karena ya kalau gue sih punya prinsip, kalau gue emang melakukan itu semua bukannya untuk nunjukin mau gua jadi pentolan atau apa ya, cuman gue pengen have fun aja buat senang-senang. Iya. Karena dulu gue emang buat senang-senang doang, nggak ada maksud untuk ini. Jadi Tope itu bagian dari tim 10-nya, gue tim 42-nya. Nah, itu yang kita ke gap, lu ngalamin nggak sih? Yang Itu yang Kejar- di yang Taman kita- Puring. Bukan, yang 38, yang 3 bis yang Grafika baru pindah tuh. Yang di Taman Suropati. Lu satu bis sama gua atau yang di depan yang 3 bis yang ujungnya pas pampresnya Patri? Oh, nggak tahu tuh kalau itu Yang lupa di gue. depan kali kan kita praktek bareng. Lupa gitu gue. Paling lu ketawanya pas gua paling lu ketawa pas gua kena sama anak Tubun. Lu kan sih? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Pengumuman wisata. Nah, itu Pe. Selesainya kita berjalan 3 tahun berjalan. 3 tahun berjalan. Apa sih yang didapat? No, Untuk dari sisi ilmu. dari sisi ilmu no, Tapi no dari sama sisi yang sekali. lain? Yang lainnya ya jujur aja gue bisa tahu nama daerah. Oh, lu sering ngaleng ya? Ya nggak, yang maksud gue bisa punya temen. Oh ada rumahnya di Kampung Melayu. Oh ada temen ini. Kalau dulu kan ya namanya di SMP ya, kita kan temennya yang deket-deket aja kan, paling sekitaran SMP aja, Pondok Pinang, Bayoran. Tapi semenjak masuk Budut ya, oh gue punya temen di daerah kota, oh gue punya temen daerah Kampung Melayu, gue punya temen daerah Manggarai apa segala macem. Ya sesekali ada yang pernah gue samperin. Aku punya temen di Tanjung Priuk. Itu yang paling berkesan dan deg-degan lagi main ke Tanjung Priuk. Siapa? Si UU. Tepatnya Badrun. Oh, Badrun. Tepatnya Badrun, tepatnya si siapa namanya? Enak, Meang sama satu lagi tuh Anton. Nah, Pada saat itu yang gue tahu kan kalau Tanjung Priok mah banyak anak ininya ya. Maunya katanya selon-selon apa STM segala macam ya. Nah kalau gue kan kagak pernah kepikiran untuk pakai baju bebas ya. Dari dulu gue nggak pernah kepikiran kayak gitu. Pakai kaos gitu biar nggak ketahuan. Jadi gue pakai baju sekolah aja main gitu kan. Gue ngomong sama Badrun, Run, ini gue pulang, gue takut gimana, gue minjem barang lu lah. Ya setidaknya gue buat pegangan aja, ntar sekolahan gue bawa pulang. Daripada setidaknya kalau gue diipin, gue ada perlawanan gitu. Kalau misalkan maksudnya ditangkap gitu sama anak sekolahan lain, gue ada perlawanan setidaknya. Ya udah akhirnya dibawain inian 2 biji, iya 2 biji nih segini nih. Golok apa gitu. Taruh 2 biji di tas, udah tas taruh depan, duduk aja udah di belakang gini kan. Setidaknya kalau mereka pada banyak, gue kagak mati konyol gitu. Di Maples di apa kan ada perlawanan, udah gue duduk sendirian. Lu ngaleng sendirian Sendirian anak kelasan. Kagak ada. Ya itu lagi main ke rumahnya si itu. Sendirian aja. Gue pulang mana nih? Itu gue kagak tahu daerahnya. Jadi lu pulang ntar naik ini Pak, ntar turun di Blok M. Oh ya udah, duduk kayak. Panjang jalan tuh gue deg-degan, anjing ke Blok M lagi. Aman tapi lolos. Iya. Tapi karena emang sendiri ya, dan lagian juga gue udah yakin, gue udah bawa barang, setidaknya udah yakin Pede lah, pede. udah pede. Ini malah aman justru. Cuman deg-degan besok-besok, ogah gue kesana lagi ya. Tapi Itu pasar ular. iya. Itu yang ini di 97 ada yang meninggal nggak sih orang kita, teman kita? Nggak Anak tahu. Satu basis. Romi almarhum Siapa? Raja. Romi. Oh Roni mah meninggalnya pas udah lulus. Oh udah lulus bukan? Nggak ada, pas 97. Oh enggak. Kisah ini jenggot.
Nah itu jenggot. Itu ada nggak sih lu? Ada itu bodoh itu anak. Cuman gua nggak tahu kalau jenggotnya ketangkep begitu ya. Jadi ceritanya itu, nah itu kan lu partneran terus ya sama dia? Itu kalah itu sesekalinya itu kalah telak di situ tuh. Ya itu bukannya kalah telak juga sih. Mereka gabungan sampai kapal, kampung Jawa, sama Texas, sama apalah gitu. Jadi dijebak kita tuh. Iya. Kan Hang Lekir ada 2 blok tuh. Iya. Nah, yang blok pertama mereka pada ngumpet. Iya. Yang di lampu merah baru pada nyegat kan. Ya udah akhirnya kita tawuran kan. Kita menang tuh kan. Masuk ke dalam ngubur-ngubur dia. Nah, ternyata yang dari blok 2 mereka baru pada keluar tuh. Jadi ngarepin orang-orang dari kita yang salah jalan gitu. Seret, jadi jegat begini, muter begini kan. Iya. Nah itu kan akhirnya kita kan, woi ada lagi di sini. Tapi akhirnya mereka keluar barengan dari 2 blok itu. Iya. Anjing banyak banget. Nah si jenggot itu ada kemungkinan dia nguber yang sana. Nah itu salah jalan. Iya. Dia salah baliknya lagi, dia baliknya malah ke yang blok 1 lagi. Jadi udah sama dia kena. Wah, iya. cak dicacak. Yang di satu Senayan kan situ satu, yang sebelah satu. Dan yang sialnya itu buat itu abri. Itu ada abri patmor, pakai patmor. Iya. Itu yang duber kita. Iya. Nah, itu jadi kita fokus duber-duber abri arah pulang ke arah ini SMKK tuh. Duber-duber. Nah, kita nggak tahu malah kalau jenggot itu kena apa segala macam. Jadi udahannya aja, tapi jenggot itu Iya. siapa yang bawa? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, orang nggak ada yang tahu itu. Jadi dia tuh larinya salah atau gimana nggak tahu. Dia kan orang nggak epleng. Jadi tahu-taunya di mana? Tahu-taunya besoknya. Tahu-taunya besoknya. Wah, anak ini tuh, Kung, kelasan lo kena gini-gini. Siapa? Jenggot lah. Lah emang gimana dia tuh? Lihat di perban parah banget, dia kena sininya. Pas kita main ke rumahnya kan jenguk. Iya. Rame-rame tuh ikut kan lo yang gitu. Itu dia keluar dari rumah kayak mumi. Aduh. Pas itu kelas 3 ya? Kelas 3. Pas udah kayak gitu kayaknya kapok ya? Udah pada ini atau udah mulai ini? Lu udah mulai dia juga udah ngilang kan? Udah mulai ngurangin dia juga. Mungkin udah dapat teguran kali ya sama nyokapnya. Nah, cerita selesai nih, Go. Kalau ingat banget kan kita udah selesai nih, lulus. Lu lanjutin kuliah? Ya akhirnya enggak, sebelumnya gua kerja dulu. Gua kerja dulu. Gua kursus bahasa Inggris dulu. Nah, lu ada pikiran ke situ? Ya karena gua waktu SMP itu kan gua bilang waktu SMP gua sempat jadi orang pintar dulu. Iya. Dan salah satu yang nilainya paling bagus gua bahasa Inggris. Sampai STM pun bahasa Inggris gua ya? Iya, bahasa Inggris gue paling bagus ya. Udah akhirnya gue ngambil kursus bahasa Inggris, kursus komputer. Pas udah lulus dari kursus itu, datanglah krisis moneter. Oh iya. Ya kan? Lu nggak sempat kerja ya? Makin jatuh itu gue kan, gue mau kerja ke perusahaan apa gitu. Susah kan krisis moneter kan, semua perusahaan itu pada valid lah pokoknya. Udah akhirnya gue nyoba-nyoba di restoran, Bot. Restoran Itali. Gue pikir mas skill bahasa Inggris gue kepake. Iya. Ternyata enggak. Cuman manas-manasin makanan tiap hari. Malah di dalam. Iya. Bukannya ini. Gue disuruh karena kan badan gue sama tampang gue kan duluan masih agak bersih ya. Disuruh sama bos, kamu di depan toh Pak. Aduh Bu, katanya. Saya nggak bisa Bu. Saya orangnya emosian gitu Pak. Oh ini jangan dah, katanya. Di dapur aja. Udah di dapur kan. Berapa tahun di situ? Setahun. Dan itu juga keluarnya gara-gara ini. Jadi kita tuh perusahaan baru. Iya. Berangkat bareng. Berangkat bareng, Bot. Oh. Nah, Is. Iya. Iya. Maaf. Maaf, gue lagi mau pakai syuting dulu sebentar ya. Ya. Ya, terus akhirnya kita berangkat bareng. Salah satu kan semuanya ini salah satu
teman-teman kita nih misalkan ada berapa, ada berdelapan. Nah salah satunya itu diangkatlah jadi inian ya, karena kita juga yang milih juga, terus bos juga milih karena dia lebih pantas, orangnya hobi bercanda dan lebih dekat gitu loh, lebih ini. Nah berjalanlah sebulan, 2 bulan, sampai lama-lama ini orang karena memiliki power apa segala macam, kok makin semena-mena ya kan, bikin jadwal semena-mena, terus kalau ngomong juga seketusnya gitu. Nah yang lain mah masih bisa lah nerima kan gitu. Nah gue kagak. Satu saat udah emosi udah nggak bisa ditahan, akhirnya gue berantem lah di situ, gue cekek di dapur itu, terus gue ambil botol, pengen gue keprok, dipegangin sama orang-orang, terus bos gue bilang, "Woi jangan pak, jangan ya." Ya udah akhirnya agak jadi, udah kamu ini aja dulu, istirahat dulu. Udah gue istirahat. Pada saat istirahat gue mikir lagi, waduh, kok masih ada aja ya emosi-emosi yang kayak gini kan. Udah bos gue nasihatin lagi, udah nggak boleh begitu pak, gini-gini. Oh ya udah pak, saya udah berpikir panjang, kayak ini saya keluar aja pak. Ya, saya malu, jujur saya malu pak, ya karena dia juga emang lagunya kayak gitu, saya nggak, yang lain bisa terima, saya nggak bisa terima ya kan. Jadi lu yang ngalah. Gue yang ngalah. Gue keluar, ada gue kuliah kan. Gue pada saat itu sudah kuliah. Jadi gue pagi gue kuliah, siang gue kerja, pagi gue kuliah. Nah itu mungkin emosi gue dapat pada saat fisik gue lagi capek kali ya. Oh iya. Gue kuliah ngambil bahasa Inggris karena ya hobi gue kan bahasa Inggris kan. Di Melawai. Bahasa ya? Hah? Bahasa. Di Melawai itu kan deket lah dari Plaza Senayan. Gue kan kerja di Plaza Senayan. Setelah itu kuliah selesai. Setelah kuliah selesai, itu monitor masih belum kelar-kelar tuh. Oh jadi lu masih kuliah? Iya dah, akhirnya kuliah selesai. Gua pada saat itu gue married sama bini gue. Bini gue udah kerja. Bini gue udah kerja di Hoka Bento. Iya. Akhirnya gue tetap iniin, gue sambil nyari-nyari. Iya. Nyari. Akhirnya punya anak tuh kan. Gue masih nyari. Akhirnya teman kuliah gue nyamperin, "Pak, mau nggak lo ikut kerja?" "Kerja apaan?" "Jadi security." "Oh ya udah nggak apa-apa lah, gue lagian juga udah punya anak nih." Ya udah kan. Oh lu sempet? Akhirnya kan gue jadi security, gue ngikut sama dia. Jadi security. Bini gue punya anak gitu kan, udah kecapean. Iya. Udah lo nggak usah ini dah, nggak usah kerja, udah gue aja yang kerja. Ya kan gantian tuh, bini gue ngurusin anak. Berapa tahun lu jadi security? Setahun tuh, pas banget setahun. Di mana? Setahun juga. Gue lagi tuh security inian ya, apa outsource gitu ya. Iya. Ditempatin di Thames Pam Jaya yang di Gedung Sampurna itu loh, yang di Sudirman. Karet. Iya. Gue dapet di situ. Tadi sih gue mau ditaruh di daerah-daerah inian, cuman komandan gue ngeliat, nah kamu kuliah bahasa Inggris, udah cocoknya di kantor pusat aja, kan banyak orang bulenya tuh. Iya. Orang Thames Pam Jaya kan orang lagi Inggris. Nilai plus ya? Iya. Dan akhirnya kagak kepake juga. Ya security, dia bos, nggak pernah ngobrol kan. Iya. Kagak kepake juga. Ini doang kan. Iya. Ya rada adem lah. Nah itu bisa lu masuk Trans gimana? Ya udah, ini ceritanya udah itu. Akhirnya gue keluar karena kagak sanggup juga. Wah kerjanya itu monoton. Iya. Bosen, bengong aja. Masa iya gue kuliah coba gitu. Terus setahun gue jalanin tuh. Cuman gue mikir lagi aduh ntar anak bini gue gimana. Ya udah. Akhirnya gue jalanin terus aja kan. Santai gue jalanin. Pas sudah setahun, akhirnya gue udahan. Coba-coba ngelamar di relasi nyokap gue, ada pertambangan gitu. Nah gue bagian input data. Oh Iya. Data entry. Iya, data entry. Nah pas pada saat itu gue salah ngomong atau gimana ya, orang-orang mah kalau masuk ditanya gitu bisa aja ngomongnya ya, orang komputer bisa bilang ini apa namanya saat itu Explorer dan apa segala macam.
gue mikir dan gue sempat ngomong kagak bisa gitu. Aduh, ntar saya belajar lagi deh. Nah itu, oh ya udah, ntar saya panggil lagi. Sampai sekarang nggak dipanggil. Akhirnya ditanya lagi, salah anak ibu, kenapa ngomong? Bisa aja bilang, yang penting masuk dulu katanya. Iya. Ah ya udah, akhirnya kan ini. Terus nyoba lagi, gue ke TV7 dulu. Kebetulan TV7 itu salah satu bagian, satu orang itu keluar. Oh. Dan dia butuh cepat karena rekan kerjanya itu nggak libur-libur, karena untuk yang sifatnya gantiin dia keluar. Udahlah, gue disuruh coba. Itu perjuangan lagi buat gue dateng masuk, set ini alat apaan ini ya kan, semua alat-alatnya itu kayak VTR dulu kan masih pakai Betacam tuh ya. Iya. VTR Betacam apa segala macam. Dan pada saat itu gue ngedit cut to card. Jadi untuk backup iklan, terus sama backup program. Gue nggak ngerti kan bot, gimana caranya kan. Belajar tuh. Tuh yang ngajarin gue Ambon. Tapi lu emang nggak ada dasarnya, tapi memang karena butuh. Karena butuh. Dan ada lu diambil. Dan kebetulan kan, yaitu ijazah gue baru kepakainya pada saat itu tuh. Oh, sarjana. Iya, biarpun Inggris. D3 ini jadi kepakainya itu pada saat alat-alat itu kan menggunakan bahasa Inggris semua kan. Iya. Oh iya. Belajar sedikit. Akhirnya bisa lah kan. Bisa. Dan kebetulan pada saat itu TV7 itu ngambil Liga Jarum. Oh. Liga Jarum sepak bola. Iya. Nah, gua alatnya pakai yang biasa alat gua pakai. Iya. Udah. Toh Pak, kamu berangkat. Nah, baru di situ mulai kelihatan masa depan gua cerah itu. Iya. Gua itu berapa tahun ya? Liga Jarum 2004 sampai 2007. Nah, Itu gua keliling Indonesia. lu bawa kamera. Enggak, gua bagian inian. Khususnya bagian slow-mo di situ, slow motion, bikin slow motion pada saat live. Di dapur ini ya. Di control room-nya. Control room. Jadi bukannya orang yang paling depan. Yang nandeng kamera itu kalau yang belum ngerti, terus yang apa yang gue butuhkan, gue request ke mereka, shotnya jangan begini, karena kan nanti hasil akhirnya gue yang outputnya kan dari gue nanti. Outputnya dari gua, lo ngasih gua input apaan lah gitu, yang bagus-bagus. Terus gua direct mereka juga sedikit-sedikit. Jadi mereka ada beberapa kamera itu pada saat itu ada 12. Iya. Yang dipakai sama PGM itu cuman paling 4. Nah, sisanya itu gua yang ngatur. Iya. Karena itu kebutuhannya kan untuk slow motion, siaran ulang gitu, yang apa namanya, siaran ulang ya? Highlight ya. Highlight. Ya kayak macam highlight gitu. Nah, udah akhirnya sedikit. Nah, itu kepake juga tuh dari budutnya. Apanya? Maboknya. Masih. Iya, pada saat itu wah parah. Lo orang-orang TV mau parah. Nah. Duit lagi kenceng-kenceng. Iya, lagi kenceng-kenceng ya. Udah. Kata gua, ya ini budut kepake lagi nih gitu. Dulu kan budut kan dapat gue mabuknya apa segala macam. Tapi ya disitulah gue jadi bisa deket dengan senior. Iya. Terus kalau pada saat keluar kota itu kan kadang-kadang suka diundang-undang sama tim-tim pelatih. Iya. Tim pelatih, tim manajer-manajernya klub. Ada undangan nih, siapa yang mau ikut? Nah, kalau orang-orang yang dulunya gedean lobo kan bingung mau ikut juga ngapain. Iya. Ya dah, Pak lo ikut? Ikut dong. Juga. Lalu Pak, dia bukanya sore. Apanya? Ini buka atau? Lu mau buka ya? Tutup kan? Oh, tutup. Ya udah, gue pinjem tempatnya buat ini ya. Terus ya berapa tahun Pak di TV7? Sedang asik-asiknya kerja di TV7. Iya. Musim lah merger TV itu. Oh, iya. Ingat nggak? Iya. Yang banyak TV pada kolaps. Iya. Terus dia pada merger.
Dan ada perintah dari pemerintah, ada inian dari pemerintah juga, TV jangan terlalu banyak apa gimana gitu. Ya, gua nggak tahu. Jadi kayak apa sih? Ya sistemnya merger Ya, gitulah. pembatasan lah. Pembatasan itu cuman kuotanya swasta sekian. Iya, mungkin. jadi kalau satu TV itu harus mempunyai berapa GP gitu ya. Oh iya. Kategori. Nah, terus? Kalau akhirnya, nah itu juga tuh di TV7 tuh sebenarnya itu banyak banget ininya tuh dulu. Sebenarnya kita TV maju buat jualannya banyak apa segala macam. Cuman ya petingginya pada korup. Jadi itu TV laporannya ke Kompas Gramedia, kan kita kan di bawah Kompas Gramedia. Itu rugi terus, padahal kita kerja itu. Ini lu boleh nih ngobrol kayak gini. Lu kayak gini nih. Bodo amat. Ya nggak apa-apa, emang kenyataannya kayak gitu kan. Gitu. Ya udah, akhirnya dijual lah ke Trans TV yang sedang naik. Dijual ke Trans TV, akhirnya yang anak-anak TV7 itu kan ada yang freelance, ada yang karyawan. Iya. Nah kebetulan gue karyawan. Oh, udah berapa tahun tuh TV7? Masuk semua ke Trans, dikasih nama Trans 7. Iya. Oh, tadinya emang itu ya. Itu kerja keras lagi itu, Bot. Dari nol. Ya namanya orang istilahnya TV dijajah ya. Iya. Jadi yang Trans TV itu merasa, wah ini gue tuannya nih. Iya. Wah itu kerja keras lagi, Lu ngebangun. pada saat itu level 8 lu? Ya gue masih control room juga. Tapi itu kan alat control room pretelannya banyak ke. Itu kita ngeset sendiri, apa sendiri, bikin studio sendiri. Wah pokoknya kerja keras tuh. Kata ini teman-teman gua, set parah ya kerja kita ya. Jadi ini live nih, langsung pretelin. Terus di besok live-nya pindah ke Trans 7, belum ada studionya, belum ada control room-nya. Jadi malam itu anak-anak pindahan, ngeset lagi, bikin studio dadakan gitu kan. Nah sedikit demi sedikit dirapihin. Akhirnya sudah rapi, dipaksa bikin program. Dan alhamdulillah kan programnya maju semua, sudah bikin maju. Ada tim kreatifnya ya? OPJ, Empat Mata, pokoknya setiap Trans 7 bikin program itu pasti maju, kayak on the spot. Iya. Kan pernah anak-anak budut 2 kali ya. Iya. Akhirnya gue undang ke nonton OPJ sama juga nonton Empat Mata. Nah di situ lu ada yang kenal nggak sih? Kalau lu anak budut atau lu kenal ya di dalam kru di situ? Dari TV7 sampai Trans 7? Nggak ada. Pas udah dikit lagi mau keluar ada tuh si Batak itu ya. Oh iya. Apa namanya? Lupa gua ya. Ya pokoknya dia ada tuh. Anak 98. Iya. Dia anak teknik. Ya. Nah itu dia ya, gue kerja bareng sama mereka satu bagian. Cuman dia bagiannya teknik, nah gue control room. Lu belum pernah ngamprokan sama bosnya Trans? Oh pernah. Pada saat ulang tahun. Pada saat itu Trans 7 sedang naik-naiknya. Iya. Nah kita itu setiap tahun itu ada bonus buat. Nah itu akhirnya kerja keras kita dinilai positif sama si CT ini. Gue pernah ngerasain dapat 10 kali gaji, 8 kali gaji, 7 kali gaji. Nah pada saat 10 kali gaji ulang tahun, CT foto sebelahnya gua tuh pada mabok tuh gitu. Ya, kondisinya lagi gini gitu ya. CT sebelah gua gini gini aja set gitu. Gitu. Kayaknya sesuatu yang beda gitu lah. Lu gak ngaku-ngaku lo gitu. Enggak lah. CT itu kelasnya ini banget. Ya kali aja ya kan. Akhirnya nah itu sukses itu tahun berikutnya. Ingat nggak lo yang kata piala Uber sama Thomas Uber, kenapa? bulu tangkis. Nah kan gua kepake lagi tuh jadi tim inti di bulu tangkis. Itu sempet jadi viral itu pada saat kita menang Thomas dan Ubernya itu kan Susi Susanti sama Alam Budi Kusuma ya. Nah, pada saat itu
kan slow motionnya kan pokoknya gue bikin sebaik mungkin dah. Pokoknya sampai orang BWF-nya, orang Malaysia, orang Inggris salut sama kita. Kata mereka, kok alatnya cuman begini, hasilnya bisa bagus ya mas? Ya gimana pak, kalau nggak maksain ya agak bisa juga. Ya, cuman kan kita paksain. Lama-lama besokannya pas dikit lagi pas final itu, CT datang. Gue lagi kerja lagi slow mo gitu, CT duduk sengaja di sebelah gue. Ini anak paling berisik kali ya, kan laporannya gitu kan. Ini anak paling berisik nih. Ya, cuman kebanggaan buat gue kalau ngerjain sport. Emang paling apa ya? Ada tesnya tersendiri gitu buat. Kita dituntut supaya cepat, tepat dan benar gitu. Boleh cepat tapi harus tepat juga. Maksudnya hasilnya dan benar hasilnya. Kan banyak orang kalau cepat malah ini. Ya kita enggak. Dan nggak boleh benar tapi lambat. Karena kan kalau sport tuh momen, hitungannya cuma detik. Paling lama tuh gue dikasih waktu 5 detik, itu harus ada gambar yang sudah jadi dan siap tayang gitu maksudnya. Insting dong, pengalaman juga. Pengalaman tempur masuk insting juga kali. Insting tuh udah main banget. Wah tuh ada anak. Setiap ada anak baru yang masuk ke Trans 7, pucet mukanya kalau ngadepin gombot. Iya. Aduh, Mas Topa kamu kasar ini, kan ditegur bos. Topa lu kasar banget mana? Udah. Kalau nggak kasar begitu, mereka lama bisanya. Cuma lu lihat no hasilnya. Yang didikan gua pada cepet kan? Iya. Sekali ketemu, besoknya gua suruh pegang, hari ketiganya itu udah harus bisa. Iya. Kalau hari pertama habis dah gua melin segala macam. Pokoknya lu harus cepat. Bisa, cuman lambat. Nggak bisa begitu. Harus cepet. Pokoknya gua tekan terus, gua push supaya cepat. Ya hari ketiga akhirnya bisa dan ujungnya dan makin kesininya mereka juga sama mengajarkannya seperti itu. Karena apa? Karena kita itu kerja live, ditonton orang se-Indonesia bahkan di luar dunia kan. Jadi kalau kita lambat, ini kan sport, momen yang dibeli. Pada saat kita selesai, permainan udah mulai lagi. Iya kan? Karena kalau pada saat misalkan habis bikin poin gitu, kan pemain bulu tangkis atau pemain bola pun akan apa ya? Mereka itu akan euforia dengan keberhasilannya dulu sebentar, atau sambil ngusap-ngusap keringat dan segala macam. Itu paling butuh waktunya cuma 5 second. Nggak mungkin apa ya setengah jam, 15 menit. Lalu akhirnya resign itu atau keluar atau kayak gimana, Pak? Nah, makin kemari kayak krisis ini juga, krisis ekonomi di diri gua dan perusahaan juga. Oh, udah goyang. Perusahaan goyang. Terus ada tawaran pensiun dini, tapi itu perusahaan yang nunjuk, bukannya kita yang ngajuin. Kalau kita ngajuin malah nggak dapat. Nah di situ gua bermain dengan bos gua. Bos, kalau ada nih ya, kalau ada di bagian kita, gua duluan ya, karena kan semua bagian itu kan diambilin satu-satu tuh, kameramen, lighting, semua dikurang-kurangin, produksi, karena ada hitungannya dari pemerintah 21N ya, apa gua nggak ngerti dah itu. Akhirnya gua lah yang gua ngajuin ke bos gua nunjuk, Pak, ada tuh Pak, lu siap nggak? Tapi ntar lu gimana Pak? Anak bini lu gimana? Nah kebetulan pada saat di Trans 7 itu gue udah main kuliner, gue belajar bakso, belajar dagang, udah nyiapin, gue pokoknya udah belajar situ dah. Ya itu pergaulan dari pergaulan. Gue dapat belajar dari orang, akhirnya gue dagang di rumah, cuman nggak serius. Udah akhirnya, ntar gue dagang bakso aja gue. Santai lah pokoknya, yang penting duit itu cair gitu kan. Cair lah bot. Ya. Terus? Cair lah bot. Berapa puluh kali itu, 30 kalian lah gitu dari gaji gua. Udah akhirnya gua resign. Udah gua resign, gua di rumah apa yang mau gua lakuin ya. Dagang juga males ya.
gue coba kerja lagi ya. Ya gue coba kerja lagi di mechanical engineering. Beda lagi. Beda skill lagi. Iya. Dan gue nggak ngerti sama sekali juga. Tapi Tembus. Ya karena ngelihat gue keluar dari Trans 7. Iya, pengalaman. Iya, pengalaman 15 tahun. Ya setidaknya kan ini orang kalau kerja bertahan gitu kan. Di Menara BTPN. Tahu kan Menara BTPN di Kuningan tuh? Berapa lama? Nah itu sebulan juga, Bos. Pada saat kerja begitu, ada gangguan, Bos, dari luar. Gue ditelepon sama anak freelance. Kok Pak, ada ini nih kerjaan ini. Jadi tim inti, jadi tim bola Liga Indonesia itu kan kemarin itu. Berapa lama, Bos? Ya untuk pertama ini lu kepake 4 pertandingan dulu, 4 kota dulu. Iya. Waduh, kalau gue masih diem kerja di sini mah nggak bakalan dapet ya. Iya. Iya, sini Bos sini. Ini mah bukan menu andalan ini menu gorengan bikinan ini. Udah. Akhirnya Ini bonus ya, bukan produk pomperut. ya akhirnya gue ambil, Bot. Terus gue ngomong sama bos ininya yang di BTPN itu, Pak, saya ada tawaran syuting, Pak, gini-gini, tapi nanti kedepannya saya akan terus-terusan keliling Indonesia lagi seperti dulu, kata gue kan. Oh ya udah, tapi sayang juga toh Pak, kamu di sini udah dapat ilmunya. Gue dari nol, gue di situ nggak ngerti apa-apa, akhirnya diajarin. Ya udahlah, terserah mana bagusnya aja. Ya udah gue ikutlah. Jalan 3, 4 dan ternyata buat gue kena ini ya. Jadi itu 4 pertandingan itu ada salah satu krunya yang lagi ada urusan apa gitu, dia nggak bisa ini. Gue cuma untuk nambel doang. Asem kata gue. Oh iya. Waduh. Oh, bukan yang bakalan lu jadi Iya. balik lagi ke dunia lu nih. Iya, akhirnya udah. Dia udah bisa, dia masuk lagi lah gua. Ntar apa ya, tunggu callingan. Anjay kata gua, ya udahlah. Lu balik lagi malu. Iya. Sudahlah, akhirnya gua udah mau nggak mau akhirnya di sini. buka bakso lagi, bukalah di rumah bakso. Buka bakso di rumah. Sepi, Bot. Maksudnya namanya juga di rumah kan. Itu belum ada nama tuh. Nama udah Pomperut tetap. Nah itu nama pomperut itu gue penasaran, gue pomperut kayaknya sesuatu yang agak ini banget gitu kan. Nah dulu tuh Ada ceritanya nggak? ada ceritanya. Dulu lagi pada saat gue lagi masih kerja di Trans 7, ada salah satu warung. Nah, Warung itu yang jaga itu anak muda. iya. Ya sebenarnya sih dia nggak muda umurnya, malah di atas gua umurnya. Tapi dia jiwanya muda, rambutnya gondrong, tatonya itu sampai sebadan, sampai kaki-kaki. Gua lah ini kan suka ngobrol. Bro, lu dulu kerja apaan sih? Kok ini lu tato lu apa begini? Terus lu kayaknya bukan pedagang asli deh kalau menurut gua lah. Oh gini bro, kata dia, ajakin ngobrol. Gua tuh dulu tuh kapten kapal. Jadi itu kalau lagi berlayar, nah dia tuh kaptennya, Bot. Cuman dia jenuh dengan dunia kapal yang bertahun-tahun di laut. Dia mencoba untuk menjadi kayak warung kelontong kayak orang-orang Madura gitu kan. Oh, pantesan kata gua. Soalnya gua ngeliat lu, lihat cara lu ngomong, apa tuh beda gak kayak orang-orang Madura atau gimana gitu kan yang dagang-dagang kelontong. Nah, ya emang Abang dagang di mana? Kayaknya gue liat belanja gas sama ini mulu. Gue jualan bakso situ. Bakso. Dulu belum ada mie ayam. Iya. Bakso Malang doang gue. Iya. Oh, bakso Malang awalnya. Bakso Malang, es teler, sama es campur Sinar Garut. Iya. Terus akhirnya dia main tempat gue lah. Tempat gue. Nah itu udah saring share. Iya. Gua nyeritain tentang hidup gua, dia nyeritain tentang hidup dia. Iya. Kelam lah hidup dia lah pokoknya. Ya udah gua ngomong, bro, lu ada ide nggak sih bro? Gua mau bikin ini
Dulu namanya tuh Desya R&D, Rahma dan Desya. Anak. Bakso Rahma dan Desya. Karena kan, tapi gue singkat R&D. Gue pengen ganti bro namanya bro, kayaknya kurang gimana gitu. Cuman gue ini aja ada namanya POM doang nih. Lalu dia, oh ya udah tambahin perut. Lo kok perut? Nah iya, POM kan pengisian itu. Nah perut, nah itu perut. Jadi kata dia, coba dah ganti nama itu. Ya udahlah, akhirnya gue coba. Sempet lumayan tuh, dagang di rumah lumayan ini. Nah itu kembali lagi ke diri guanya. Gua bandelnya masih ada. Jadi duit habis gitu. Habis. Kan pada saat itu kerjaan buat yang gue ceritain sama lo. Ya udah kata bini gue, udahlah daripada dagang begini mulu capek, guanya juga capek gue ngurusin inian. Habis mulu duitnya. Ya udah kan berhenti kan. Tapi sempat maju tuh. Nah, pas gue resign balik lagi yang tadi udah gue ceritain ini. Akhirnya buka lagi dengan nama yang sama. Dan itu ngulang lagi buat karena kan udah libur 2 tahun lah libur itu. Komerut vakum. Vakum. Nah, pada saat komerut vakum itu gua gila sepeda pada saat itu. Oh. Belum lama dong. Enggak, gila sepeda yang dulu. Kalau yang sekarang mah gua nggak ikut malah. Gila-gila yang sekarang. Kalau yang dulu tuh ya di kantor gua ada komunitas Sen 7 sepeda. Kayak waktu anak-anak reunian, pasan itu yang 41 42. Yang waktu anak-anak ke sana ke tempat tuh, ya ada si Eko juga. Itu 41 42. Sebelum vakum atau sudah vakum? Itu sebelum sesudah vakum kayaknya dah. Oh, yang udah sekarang lu udah total nih. Akhirnya gue sepedahan tuh pada saat itu udah sepedahan. Tapi gue bersyukur juga, gue gila sepeda. Bergaul di dunia sepeda itu ternyata ada relasi, kedua sehat lah pergaulannya dan toleransi sama tolong menolongnya itu tinggi. Akhirnya sampai sekarang gue tetap rangkul komunitas sepeda itu. Jadi kalau pada saat part pertama lu masih doyan yang mabuk, masih ini, jadi istilahnya imbasnya keuangannya jatuh juga. Masuk sini, masuk dunia sepeda, baru udah mulai terasa nih. Iya, mulai terasa. Mulai lebih fokus ke keluarga. Oke, itu berapa tahun sampai terakhir itu? Main sepedanya itu? Enggak, berjalannya ini yang akhirnya sekarang nih masuk pandemi, akhirnya lu masuk lagi. Oh, ada itu masih panjang lagi, Bot. Enggak, kalau bicara istilahnya lu pertama itu, lu cabang keduanya di mana? Oh iya, gue sempat di rumah nggak berjalan. Akhirnya temen gue bikin kafe kopi di Geraha. Nah itu awal muasalnya gue dagang di luar tuh di situ, Bot. Itu Pak, ikut di sini. Oh iya Om, dia jualan kopi kafe sama servis sepeda. Nah gue yang makanannya kan. Itu dari relasi sepeda? Iya, itu Kapten Daniel namanya. Di route-nya Lion Air Batak Air. Udah akhirnya berjalan. Tuh banyak tuh komunitas sepeda-sepeda mahal tuh Yeti, Santa Cruz apa itu pada cocok sama bakso gua, Bot. Berjalan lama-lama. Nah, teman si Resto ini punyanya Kapten Daniel. Kapten Daniel menyerahkan nama 4 orang ininya yang penanam sahamnya juga 10% pokoknya untuk ini nah 4 orang ini banyak aturan. Jadi gue seperti bola lambung, teraturan ini. Aduh, kok jadi begini ya? Akhirnya gue nggak ikutin kan. Dipanggil lah gue. Pak, kok kamu nggak mau ikut peraturan sih? Om, kalau saya buka pagi, ini kafe ramenya sore, Om. Ini kan kafe baru. Yang beli pembeli saya itu sore. Kalau siang pagi tuh nggak ada. Ya tapi kamu harus pagi juga toh pagi. Waduh, Om, saya nggak bisa, Om. Saya juga buka bakso juga di rumah. Saya kan harus ngurusin juga. Ya udah, jadi Mas Topo maunya apa? Ya terserah. Bapak maunya apa? Kalau kagak terima ya Pak Topo udahan aja. Ya udah saya udahan. Besok saya udahan gitu aja. Ya iyalah. Gila. Tenaga gue mau diperas.
Gua itu kan di situ bukannya kerja. Iya. Gua itu partner bisnis. Nah. Satu menu gua 20% buat resto itu. Oh, iya. Dan udah menghasilkan banyak juga. Iya. Tapi mereka nyuruh gua tuh dari pagi sampai malam. Ya nggak bisa lah. Oh, di situ mesti bagi hasil juga. Iya, bagi hasil modelnya. Nah, akhirnya lu keluar. Akhirnya gua keluar. Nah, ini dapat di sini di tahun berapa? Nah, yang ini taruh. Nah, ini pada saat pandemi, gua ini dulu, apa namanya, akhirnya dari situ gua syuting keluar, Dapat lagi. dapat job basket, Nah, basket diajak satu musim, sama TV mana? bukan TV, jadi kayak PH, temen gua bikin PH kecil gitu, cuman khusus ngerjain sport aja. Nah, gua ngerjain basket satu musim, terus libur ada bulu ada inian tenis meja apa segala macam gua kerjain. Nah, akhirnya musim kedua gua dipakai lagi dipakai lagi, pandemi dah tuh datang akhirnya gua lagi di Malang itu, gua keliling Indonesia juga itu, setiap kota, beberapa kota. Pas pandemi ini disuruh pulang lah kan, semua tim pulang semua. Basket mau semua pertandingan bola basket ditutup semua kan, nggak ada pertandingan. Oh, jadi sebenarnya lu masih banyak freelance-freelancean ya? Iya, ini gue sebenarnya masih aktif di basket. Iya, masih aktif dalam dunia ini loh, dunia TV loh. Dunia kan, TV. yang ngulik masalah penyiaran kan. Dan ini ditinggal diserahin ke istri. Iya, di rumah istri main. Pada saat gue disuruh pulang, nah tuh gue ini lagi tuh dapat ujian lagi, pandemi, suruh pulang. Terus nggak lama kemudian kan gue dagang di rumah. Di rumah gue kena lockdown, komplek gue kan, gue dagang di rumah komplek, kena lockdown. Waduh, ini kalau diem aja kita makan apa nih mah, kata gue kan. Nggak lama kemudian anak sepeda lagi yang bantuin gue. Toh Pak, kamu udah nggak kerja sekarang ya? Enggak Om, dagang juga ini di lockdown, rumah nggak bisa ini. Saya ada tempat tuh, kamu pakai aja dulu di sana tuh. Dia dagang soto mie Bogor. Anak buahnya agak sanggup dibayar sama dia. Duh, ganggu ya? Apa? Akhirnya dia dengan suara tuh. Akhirnya dia ini nyerahin ke gua. Kamu mau nggak pegang itu tuh Pak? Tempat Miliknya dia emang? Iya, dia nyewa, tapi dia udahan. Ya. Terus? Akhirnya dia daripada di tempat nggak kepake, kamu pakai dah tuh Pak, dagang bakso sama mie ayam, kan mie ayam udah mulai itu ada tuh. Oh ya udah Om, ntar saya idiin ya, hitung-hitungannya gimana gitu. Oh, ya udah, nggak usah, duitnya buat makan anak istri kamu aja, nanya. Oh ya udah, alat-alatnya gue dipakai juga, terus dibeliin gerobak juga sama dia, dibikinin gerobak. Oh, pokoknya gue nggak modal sama sekali dah. Iya, lu pokoknya ngisi dah, saya nih sewa gua gitu kan. Gue ngomong lagi, Om, udah saya habis Om, saya nggak punya duit sama sekali, udah orang kemarin syuting juga belum dibayar buat gue syuting, gue udah suruh pulang. Aduh, gimana ya? Ya udah, pakai duit saya dulu aja dulu. Ntar saya ini buat bikin bakso berapa sih? Yang penting itu tempat kepake. Ya udah, dimodalin lah gua. Modalin dah gua berjalan tuh. Pada saat itu kan ada istilah nggak boleh bikin keramaian ya. Oh iya. Itu kan pakai rolling door. Iya. Giliran ada yang beli, rolling door-nya gue tutup. Kan gerobaknya gue taruh luar. Iya. Bang, bisa makan di sini? Bisa, tapi di dalam. Iya. Kalau di luar, saya kagak bisa. Pokoknya dibungkus. Oh ya udah nggak apa-apa dalam. Ada yang makan, gue tutup rolling door. Pokoknya kucing-kucingan dah. Nah. Makin kemari, usaha kayaknya enak juga ya dagang di luar ya. Selama ini kan gue dagang di rumah kan gini. Iya. Ya udah, pas udah gitu kontraknya habis bot. Oh. Di situ kontraknya habis. Akhirnya gue tanya, Om, kontraknya habis gimana nih?
Ya udah Topak kalau mau terusin aja. Kalau saya udah nggak sanggup. 40 juta bot. Tapi lu nutup bagi hasilnya dia? Nah dia nggak Jadi ini full- dia. full- Pokoknya full buat gua. Ya paling karena lu ngasih. paling kalau dia ke situ dia mau makan ya karena orang itu juga duit mah nggak Iya, ini. iya. Dia juga masih punya 2 cabang. Iya. Nah, Dan akhirnya, Pak, ini gimana Pak? Ada Om, ini gimana Om? Ya udah, terserah Topak aja. Kalau ini mah kayaknya nggak saya lanjutin. Oh ya udah Om. Gue berpikir, kalau saya nggak ada mobil gimana Om ya? Cuman, oh ya udah nggak apa-apa Topak. Kalau udah ada pelanggannya segala macam. Akhirnya gue gade mobil lah. ke dia. Enggak ke bank. Nah, Gue gade mobil ke bank. iya. Yap. Niatnya buat bayaran di situ 40. Nah, tapi ternyata anak gua lah segala mau masuk sekolah, Iya, iya, iya. daftar ulang apa segala macam. Jadi duitnya kepake 10 juta tuh, buat. Akhirnya gua agak jadi. Kan gua minjem 50, Iya. 10 juta. Nah, buat modalnya mana? Iya. Akhirnya gua cari yang 25 lah kan. Iya. Cari di Rempoa. Nggak ada parkirannya, gerobak gua nggak muat, kekecilan. Akhirnya gua geser-geser deket-deket, cari deket-deket sini aja dah mah, kata gua. Kan enak, deket-deket sini pelanggan-pelanggan kita pada datang lagi nanti. Ya udahlah, gua tengok, dapet lah di sini. Harganya cocok, 25. Ya udah akhirnya mulai. Sampai saat ini baru 4 bulan setengah lah. Oh, baru. Ya, Gua pikir udah termasuk lama. Oh, ya yang gua tahu ya, perjalanan kita jarang ketemu, kalaupun misalnya ketemu juga kalau mungkin reuni-reuni ala-ala kecil-kecilan yang dulu, gua pikir lu udah memang punya apa namanya lokasi tetap gitu. Iya, yang lokasi tetap Oh, di iya. rumah. Ya di rumah kan, tapi kan gua datang sono, mana nih tuh, Pe? Katanya ada di sini kan. Oh, ternyata ini baru, kalau dibilang 3 ya, Pe? 3 ya, yang dari rumah, Regensi, yang keluar dari rumah, terusnya sama yang di sini nih. Oh, sempat juga buka di emperan kios temen gua anak sepeda juga. Rame lumayan. Ya cuman ada lagi kendalanya. Ternyata kalau teman sepeda itu kan asik. Nah istrinya kan belum tentu. Iya. Nah istrinya ini kan dia dagang Sopiga juga. Istrinya itu mau setiap kuah bakso sisanya itu jangan dibuang di kamar mandi dia. Jadi dibawa pulang. Lah gue berpikir, Diolah juga. gimana caranya? Air panas begitu, gua harus bawa pulang. Gimana caranya? Ah udahlah, besok udahan dah. Akhirnya. Ribet ya. Ya Gini, udah. ya dari melihat kesimpulan ini ya, katanya memang apa ya istilahnya, ya lu perjuangan lu ya, yang tetap bertahan gitu dengan brand ya, Pomprot itu sebenarnya dari pom bensin. Perutnya itu perut, jadi ini loh buat ngisi, ini transitnya ya, bakso transit untuk di perut gitu kan. Pokoknya pengisian perut maksudnya itu. Nah, akhirnya kayaknya memang lu akan terus berjalan dengan brand ini. Itu yang bukan, walaupun sekarang lu akhirnya kerja nih. Ya, nah kemarin ada tawaran dari supervisor bekas Trans 7 dulu. Oh, yang dia udah di sana. Iya, yang masih di Trans 7. Pak, lu ngerjain apa sekarang? Ya, aneh dagang aja bos. Habis syuting juga lagi di pending semua. Ya udah lu mau kerja nggak? Ngapain? Ya udah bagian seperti dulu lagi, control room, cuman di Kompas TV. Prosesnya gimana bos? Umurnya masuk nggak kan? Pokoknya nggak ini. Yang dicari orang pengalaman. Iya. Pokoknya yang dicari orang yang langsung bisa kerja. Iya. Oh ya udah, gue siap. Gue ngelamar tanpa wawancara apa segala macam. Iya. Masuk. Pokoknya masuk. Lo datang ke sana. Hari pertama gue ngeliatin. Hanya. Ini alatnya beda semua ya. Wajar lah buat. Gue udah 3 tahun kan. Iya. Berhenti dari Trans 7. Iya. Gue biasa kalau di freelance itu alatnya kan pretelan. Yang namanya orang freelance kan sewa alat yang murah, yang penting kan buat bayar krunya kan. Ya udah, gue liatin, gue belajar lagi sama umur yang di bawah gue.
Om begini caranya Om, gini-gini. Oh gitu. Intinya sih sama, Iya. outputnya sih sama, Iya. cuman proses pengerjaannya itu yang beda. Iya, karena ini lebih digital, Lebih digital dan lebih canggih lah. update lah. Dan justru malah lebih simpel. Oh. Kalau dulu gue mengerjakan sesuatu itu bisa 3 kali jalan, ini sekali jalan udah langsung jadi wah lebih enak ya. Nah, Udah hari kedua gue coba megang satu program live iya. dan nyantai aman. Udah hari ketiga pegang terus semua. Itu berapa lama, Pak? Apanya? Ada sebulan, belum? Belum, baru seminggu setengah lah. Program apa tuh? Semua program. Tapi dia sekarang ini kan lagi news terus ya. Iya. Karena ya Kompas TV kan identik dengan news. Iya. Ada sih produksi, tapi produksinya masih berbau news juga. Tapi Karena sebenarnya lo balik ke induknya lagi kan? iya, Kan dulu kan yang TV7 kan ada induk dari di Gramedia kan, Gramedia kan Kompas. iya, namanya adaptasi lagi dengan teknologi baru. Ntar gini, Pak. Gue mau nanya sedikitnya. Ini yang ngeramu bumbu setiap masakan, ya kan pasti ada ciri khas, Iya. ya kan yang namanya bakso pasti standar kan. Nah, yang bisa membedakan Komprut dengan bakso-bakso yang lain, apalagi kita bisa tandingin itu. Nah, itu yang ramuannya itu sebenarnya dari lu atau dari bini lo? Atau emang lu punya ramuan tersendiri? Ini gue dagang ini resepnya berbeda-beda. Ya sekali lagi sebenarnya ilmu pendidikan itu sebenarnya kepake cuman berapa persen lah. Iya, katanya sih. Iya. Yang kepake itu ilmu pergaulan. Iya. Kita bergaul sama orang, kita baik dan orang itu bisa terima, insya Allah dikasih jalan. Gue ini kalau pengen tahu bakso gue ini itu beda sama yang lainnya karena kuahnya gue pakai kuahnya tuh dari kuah bakso Malang. Oh. Karena kan dulunya kan gue bakso Malang sebenarnya. Nah baksonya itu bakso Malang itu kurang begitu menurut gue ya. Iya. Nggak tahu kalau menurut orang kurang begitu enak. Iya. Jadi gue belajar bakso itu dari bakso Solo. Oh. Jadi pada saat orang makan bakso gue itu akan bingung genrenya apa ini. Ini Oh, bakso iya, apa iya, sih iya. mas? Iya. Baksonya bakso Solo, Nah, kuahnya kuah bakso Malang. Dan kebanyakan dari mereka cocok. nah, tapi lu kan misalnya lu ngeracik sendiri lu atau bini lu biasanya kan dia mengkombinasi ini siapa? Enggak. Kopinya siapa? Atau emang lu udah dapat ada orang lah gitu kan? Sebenarnya kalau ngeracik bumbu bakso gue semua itu menu itu keluar dari gue karena kan gue yang dapat. Iya. Nah untuk mengimplikasikan itu bini gue kayak misalkan kuah nih gue dapat begini-gini. Terus kita ada percobaan terus juga dari kuah, terus dari bakso itu nggak sebentar buat lama itu gue. Oh. Dari yang bakso tuh kekerasan, kelembekan, Iya. terus keasinan, terus nggak ada rasanya, itu udah gue lewatin semua sampai ketemu titik yang Formula. sudah enak formulanya, udah simpen kata gue, udah berjalan terus kalau kuah juga sama begitu. Dan banyak masukan juga dari orang, bang kalau dagang bakso di mana-mana harus ada mie ayamnya bang. Iya. Nah, gue coba belajar lagi sama orang mie ayam Bangka. Gue cobain, simple emang buatnya cuman kurang enak. Kalau menurut lidah gue ya, karena kan gue orang kuliner, gue ini nggak enak nih. Nah, nyokap gue ngomong, lu ngapain jauh-jauh belajar sama orang mie ayam Bangka, apaan tuh? Mendingan tuh sama saudara lu di Garut. Iya. Dia dulu buka mie ayam di daerah Bandung, dan cuman bangkrut. Karena bangkrutnya bukan karena rasa, Iya. karena salah jalan lah itu, pokoknya bandel apa segala macam. Coba lu tanya-tanya, ntar gue teleponin. Berangkatlah gue ke Garut, gue korek-korek, dikasih menunya. Nih, lu bikin ayamnya kayak begini. Kalau mie mau banyak lu jualannya. Yang penting itu kekuatannya itu di bumbu ayamnya sama kecap asinnya. Nah itu dua itu, pokoknya kekuatannya di situ. Kalau resep gue kata dia.
ada nggak tuh yang jual? Ada, cuman lu cari dia. Kalau gue mau ngicipin ya, iya, tahu kan. ada lu cari ya. Udah akhirnya gue nyari dengan merek yang itu nggak ada buat. Iya. Di Ciputat cuma satu, Iya. dan itu juga harus pesen. Iya. Terus ada satu lagi bumbu, dan itu di mana-mana nggak ada juga. Adanya awal itu doang. Udah akhirnya gue dapet. Nah, Bikin lah. Wah, cobain. Wah, iya, enak ya gue. Udah akhirnya gue dagangin tuh kan. Gue dagangin. Setiap orang yang makan mie ayam gue, ini mie ayam apaan ya bang? Kok rasanya beda ya katanya? Iya bu, ini bukan mie ayam Jawa. Kalau ayam Jawa kan lebih ke manis. iya. Kalau ini mie ayam Garut. Apaan lagi tuh kan? Ya tapi gimana rasanya? Ya rasanya enak sih. Beda sama yang lain. Maksudnya rasanya tuh beda buat. Ya, sekarang 4 bulan berjalan itu kan udah kelihatan nih trafficnya. Awal sih nggak terasa kan, traffic 4 bulan berjalan itu kelihatannya lu kedepannya ini bakalan bagus kan. Yang namanya dagang kita nggak tahu ya, ini kan rezeki kan. Ya, dia. Kalau lihat akhirnya lu akan bertahan nih, satu nih. Ya so far sih gue cerewet ya. Kalau sama yang pelanggan itu pembeli gue pasti cerewet. Cerewetnya bukan ngomelin atau gimana. Gue selalu nanya, gimana rasanya pak, keasinan apa enggak, terus baksonya gimana, oh enak, cocok, oh enak, cocok. Terus gue lihat hasil akhirnya kan, kalau dia ngomong begitu tapi ternyata nyisa banyak, buat gue tuh bullshit. Iya. Tapi gue lihat kering, wah alhamdulillah. Oh. Nah ini dagang begini, selain duit ya, kalau duit mah udah pasti ya kita suka ya. Dagang begini, tuh kalau orang makan sampai bersih buat, Iya. itu suatu kebanggaan buat gue. Iya. Gue merasa puas dan yes. Iya. Kayak ada yes gitu aja dah kalau ada orang makan sampai bersih gitu. Dan Ini kalau owner yang nungguin atau yang ngelayanin, ya kan kalau orang yang ngasih, kalau ini kan nggak tahu, Pe. Kan, karena lu kan pengen review hasil lu, gitu kan. Iya. Terus, ya pokoknya sampai sejauh ini akhirnya gue penasaran buat apa iya sih. Gue panggil teman-teman gue yang high class, anak-anak sepeda. iya. Gue undang kemari. Om, mampir sini om. Baik. Gue bikinin. Reviewnya bagus. Nah, langsung berpikir, wah high class aja yang orang-orang doyan kuliner. Ya ngomong katanya enak. Makin semangat lagi gue. Gue coba undang Budut Adventure. Iya. Om Toto sama segala macam. Hari pertama dia nggak makan karena Puasa. terburu-buru. Oh, Enggak, iya. terburu-buru. Pokoknya buru-buru. Nah, pas kemarin ini dia kesini, Pak, sorry ya, kemarin gua agak sempat makan. Sekarang gua pasti mau makan ya. Udah akhirnya cobain makan dan dia bilang, wah cocok Pak, ini Pak bener cocok. Oh. Udah syukurlah. Oke, ya ini lu media promonya apa, Pe? Nggak ada. Nggak ada. Gua coba masukin Komunitas aja. komunitas aja. Ah. Komunitas ya mudah-mudahan dengan hasil ini anak-anak budut yang lain bisa tahu ya. Kalau anak-anak mistik yang suka nongkrong-nongkrong sih biasanya tahu ya. Ya, kalau misalnya penasaran ya, rasa mie ayam bakso dengan bakso ala apa? Bakso pom perut. Iya, bisa datang ke daerah Pondok Ranji ya. Pondok Ranji. Jalan W.R. Supratman, Pondok Ranji, Rengas, Ciputat, Tangerang, Banten, depan Masjid Jami Ar-Rahman. Ar-Rahmah, teman Ar-Rahmah. Cobain aja. Nah, Gue mau review nanti aja. Karena gue nggak bisa nge-review, Pe. Ini bukan kita ngobras. Kalau nah review gue ntar gue bikinin. Ya. Jadi gue bikinin nanti mie ayam khasnya yang gue ceritain tadi sama bakso urat. Jadi mie ayam bakso urat. Jadi lu bisa ini. Nah, gue di sini yang gue sangat perhatikan itu rasanya bakso uratnya. Oh, ini Kalau- ada bakso urat sama bakso apa? Halus. Yang gede urat, Yang kecil halus. nggak ada telur, nggak main Nggak. telur. Oh, nggak main telur. Nggak, Kenapa karena nggak main bakso telur itu nggak bagus buat kuah gua. telur? Oh. Karena gua sangat menjaga kuahnya. Oh. Kuah itu biar nggak bau amis dan segala macam. Nah, satu porsi itu berapa? Nah, satu Kalau porsi. mie ayam doang nggak pakai bakso 12.000.
Ayam doang, nggak pakai bakso 12.000 kalau pakai bakso. Kalau pakai bakso yang bakso urat 18. Bakso urat 18. Kalau bakso murninya doang? Sebentar. Apaan? Ada bini gua kan? Gua lagi syuting dulu lah. Kalau baksonya doang, bakso murni bakso. Kalau bakso campur, Perutnya campur. kalau bakso campur kita nyebutnya bakso campur. Iya. Bakso urat 1, kecilnya 4, itu 15.000. Oh, masih standar. Tapi itu nutup. Nah, kalau Kalau hitung-hitung nutup untuk nanti. Ini Ya. sewa, ini kan belum ketahuan ya. alhamdulillah nutup lah kalau buat Ini main ini. per bulan atau per tahun? Per tahun 25 tahun. juta. Oh, berarti udah bisa. Lu manajerialnya kayak gimana sih? Ya sampai saat ini gua nggak terlalu fokusin ngitungnya sampai secara detail ya. Ini yang keberapa? Ini yang bontot nih. Yang bontot. Yang bontot. Umur berapa nih? Ini baru TKB. Mirip semua nih. Ya. Nah, akhirnya sekarang gini aja closing statement lah. Kita bicara udah panjang, ini panjang loh, ngobrol panjang bisa mungkin sejam. Nah, untuk motivasi lah, kan pengalaman hidup lu. Iya, ambil. Nah, satu aja. Ya udah ambil. Mana? Gimana? Pengalaman. Kita kan dari melihat dari sebenarnya kalau kita bicara kan lihat hasil jadinya itu sebenarnya anak-anak Budut itu setelah alumni. Ya, gue bukannya ini ya, kita ngelihat kalau mungkin pada saat di basis bergerombol ya, berkompakan. Nah, lu kena atau apa turun semua. Setelah lulus sendiri kan, fighting sendiri, tapi jiwa budutnya terasa kan. Nah, dari pengalaman yang kayak gini ya kan, sedikitnya kasih lah Buat kamu aja. buat mungkin para pelajar atau para alumni atau orang-orang yang baru merintis untuk membuat sebuah usaha yang kalau gua ngeliat lu usaha lu sebenarnya nggak dibilang bukannya nggak maju ya, karena keadaannya akhirnya ada sempet vakum, akhirnya buka lagi kayak orang setengah-setengah, tapi lu masih mempunyai citra. Kalau orang pikir lu udah punya langganan di sini, setelah itu lu vakum, langganan lu kabur, terusnya lu pindah lagi, lu udah punya langganan di sini, ya kan? Setelah itu hilang, ya kan? Berapa kali hilang kan? Yang akhirnya ya mudah-mudahan aja ini kita doakan bertahan di sini nih, atau mungkin seharusnya mungkin lu punya kios yang tetap udah nggak perlu sewa kan. Kalau sewa kan Ya banyak yang ngomong tuh gua harus lebih fokus, disuruhnya Mas. Ada tuh teman gua yang satu, Mas fokus Mas, bakso sampean tuh layak dimakan, layak dijual, fokus udah. Dan dia nyaranin gua jangan kerja apa segala macam ya. Cuman kan pada saat seperti ini nggak bisa. lu masih pecah. Iya masih pecah, tapi ya kalau bisa gue jalankan dua-duanya. Gue kerja sambil usaha, ya udah butuh ekstra. Ya kasihlah sedikit Ekstra tenaga. bikin apalah motivasi atau inspirasi lah untuk anak-anak. Buat yang masih sekolah ya, ya buat kawan-kawan yang masih sekolah, pelajar, jangan pernah malu, jangan pernah ngeluh untuk melakukan sesuatu yang baru. Karena sesuatu yang baru dan terlihat biasa-biasa aja, disitulah letak yang luar biasanya. Karena semua itu butuh perjuangan dan butuh proses. Saya juga bakso ini nggak sebentar, semua ada prosesnya. Proses gagal, proses salah, tapi kita jalanin aja prosesnya itu. Kalau memang serius dan mengerjakannya ikhlas, insya Allah akan berbuah bagus. Ya itu aja sih. Iya. Segitu aja ngobrol bersama alumni STM 1 Jakarta tahun 97, Mustafa atau Jangkung Mistik, yang memiliki usaha bakso dan mie ayam dengan nama Pomprut di daerah
Pondok Ranji. Semoga apa yang kita sajikan, yang kita obrolkan bermanfaat. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Cerita masa lalu hanya sebatas cerita yang mungkin saat ini kita hanya bisa berbagi, bukan untuk dicontoh, tapi kita ambil dari sisi semangat untuk hidupnya, semangat untuk bekerja, dan semangat untuk berkarya. Oke, gitu aja. Salam Budutar. Bentar kita review. Kalau nggak datang kemari aja. Ya.